Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sukianto tumben ini. Sehat ya? Sehat. Tadi di mau koma nanti Dharma baru mampir gini. Iya. Karena perlu hari sebenarnya kan nak kita untuk situasi keadaan saiki kita harus bijak. Harus pandai-pandai menilai. Belum tentu orang yang memberikan bagus itu membaguskan kita. Menghasilkan bagus. Maka hati-hati. Berteman juga. Jadi teman yang paling baik adalah teman yang mengerti situasi keadaan kita. Iya. Kapan kita keadaan susah, senang, itu tidak. Tapi ada juga sebagian ya teman prihatin sama kita, perhatian sama kita ada. Ada juga teman yang kira-kira udah mulai ekonominya mapan ke atas malah menghindar, entah takut diutangi, entah takut diminta tolong. Ada juga itu toh. Kalau mereka yang sudah seperti itu, Allah sudah mulai jauh dari dia. Gitu dia. Jadi makin dekat kita kepada semua makhluk ciptaannya, berarti Allah makin dekat masih kita. Dekat sama kita masih ya. Dekat. Jadi kita harus paham itu. Karena kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup harus bersosialisasi. Ya iyalah. Makanya manusia itu adalah makhluk homo homonis socius. Karena dia hidup dalam kebersamaan sosialnya. Tapi ada kawan yang kayak serigala namanya homo homini lupus. Apa itu? Manusia serigala. Dia senang, lupa sama kita. Kita susah, dia sama kita terus. Orang Jawa bilang anjing kejepit. Kan kejam. Kawat juga ya. Jadi maka kita harus pandai-pandai. Diminum. Harus pandai-pandai menilai, memilah, menimbang. Iya. Dalam berteman. Biarkan orang membenci kita, yang penting kita tidak boleh membenci orang lain. Tuh. Ya. Ibaratnya biarlah orang menghina kita, menyakiti kita, harus kita terima dan kita balas saja sama senyuman. Kita mau hidup enak, senyum, ikhlas, dihitung ibadah. Bayangkan. Iya pula. Berkata lemah lembut, dihitung juga ya ibadah semua. Jadi nggak ada yang enggak. Makanya kita harus selalu buat kebaikan lah. Sesama teman, sesama sapa. Dari mana? Jalan. Biasa kalau umum dan tapi muter. yang penting jangan kita berbuat baik berharap pamrih. Di saat kita dapat sesuatu, kita dibantu oleh teman, jangan tengok itu punya kita, itu punya dia, tapi melalui kita. Maka biar supaya orang itu senang dan rezeki terus ada, maka ada bagiannya untuk dia. Tuh. Jadi jangan hari ini kita senang, besok susah siapa? Iya pula. Maka pepatah susah nggak usah dicari, senang perlu dipertahankan. Iya betul. Iya memang itu. Nah sakit nggak usah dicari, sehat perlu dipertahankan. Maka banyak-banyak kita bersilaturahim, banyak kita bersyukur. Ya kalau ada sedikit kita kasih sedikit, kalaupun ada banyak kita kasih sedikit. Suatu saat kita nggak ada, tapi kita bisa ngasih sedikit. Gitu. Alhamdulillah ya. Itulah. Ya artinya kita ya lebih bagus tangan telungkup daripada tangan telentang ya. Apa? Allah paling marah. Karena sudah dikatakan kusediakan seluas langit dan bumi, bertebaran kau di atas bumiku untuk mendapatkan rezekiku. Mana ada? Kita lihatlah hewan yang nggak ada kaki aja pun masih bisa hidup umur panjang. Lah iya. Nah, dengan usaha. Yang nggak ada kaki banyak hewan ulo. Nah, itu dia. Bisa hidup ya, apalagi kita yang lengkap ya. Jadi itulah intinya kita ini dalam bersahabat, dalam berkomunikasi, berbuatlah kita kebaikan, berbuatlah kita seadem mungkin diterima sama kawan atau apa siapa ya. Itu yang paling bagus, macam keten. Mau emosi, mau apapun, gak enak kayak apapun, mau jengkelnya kayak apa,
ada 2 kawan yang selalu berdampingan sama Keten. Mak Butet, John Kempes. Mau marah, marahlah. Tapi jadikan hasil karya. Nah, betul. Ya, Mau betul sedih, itu. sedihlah. Tapi jadikan hasil karya. Hmm. Mau senang, ya senang aja. Tapi jadikan karya. Sedih, susah, senang, ditonton oleh orang untuk jadi cemeti. Pokoknya kemarahan itu demi untuk kebaikan. Itu memang betul, memang gitu kami. Lalu itu kalau Mak Butet John Kempes. dengan keadaan waktu yang sempit, John Kempes dengan banyaknya kegiatan masih bisa menyempatkan diri bersatu. Iya. Itu kayak kalau dipikir Mak Butet bukan dekat rumahnya itu ya. Perempuan lagi. Daerah wah, ujung langit lah kita bilang. Jadi perlu kita untuk merenungi semua apa yang ada pada diri kita. Jadi intinya itu kemarahan, pertengkaran itu memang untuk kebaikan selanjutnya ya. Jangan Solusi kemarahan, emosi akhirnya jadi menjadi- putus. Jangan. Jadi di dalam kita sesuatu permasalahan yang kita dapat adalah suatu kebaikan yang tertunda yang akan kita dapat. Nah, Tapi tidak ada kesalahan dan itu dari orang lain, tetap dari kita. ya. Maka jangan selalu sekali menyalahi orang lain. Karena apa? Kita keluar dari rahim orang tua sama-sama dikasih pikiran sama Tuhan, sama Allah. Kasih pikiran, Iya, untuk berpikir. Jangan sedikit nyalahi orang lain. kasih akal. Kasih akal, suruh bekerja. Kasih ilmu, suruh berkarya. Iya ya. Itu dia. Jadi udah lengkap. Tinggal kita, nggak ada yang salah. Kok di rumah sikit-sikit istri salah? Nggak ada. Kita itu. Ya, kalau umpamanya istri selalu marah-marah itu jangan kita ponis ya, kita cari kemarahan dia itu apa sebabnya. Udah jelas penyebabnya kita, kalau nggak ada sebab nggak mungkin dia ngomel-ngomel ya. Contoh, kita bikin main-main, istri bawa balik ngelepon. Karena sayang itu. Kalau nggak ditelepon-telepon kita kebablasan, entah kemana-mana. Gelinding Linding terus, bujuk. Jadi itu. Maka mari kita ambil hikmah kebaikan, kita buang hikmah yang jelek. Dengki, iri, suujon. Nah, itu paling kalau paling pertama harus kita jauhi itu. Tuh. Jadi kalaupun kita ada orang dapat kita nggak dikasih, ingat bahwa rezeki kita nggak ada sama dia. Nah, Hari ini rezeki kita hari ini nggak ada sama dia. dari dia. Mungkin ada dari yang Yang lain. Kemudian jangan selalu bangga dengan sanjungan orang lain. Nah, bahaya. Nah, ada yang pepatah mengatakan gini, kalau mau cari kebaikan diri kita, tanya pada kawan kita. Tapi kok cari keburukan kita, tanya pada lawan kita. Nah, ya iyalah. Jadi kalau kita disanjung itu karena kawan kita, padahal yang kita buat salah. Keburukan itu tengok dari musuh kita ya, Nah, iya. ibaratnya yang membenci kita. Nah, namanya tanya kebaikan sama kawan kita ya, sing baik-baik aja dikasih tahu sama kita. Contoh yang jelas, kita berjalan tetangga, udah ada orang beli durian, semua dikasih satu-satu, kita enggak. Karena itu kawan kita nggak dikasih, kita nggak marah, malah kita ngomong, iya hari ini nggak dapet, nanti kalau ada berlebihan kita dikasih, karena bapak itu baik. Iya. Tapi ada musuhnya, dikasih durian satu, marah. Kayak orang nggak bisa beli aja, dia sebiji bagi-bagi, ngenyek. Ngenyek kali, Kalau anakku nangis gara-gara rebutan durian. ada. Kenapa? Dia nggak kawannya, yang kawannya ngomong, dia nggak gitu, nanti kita dikasih itu. Karena ini pas aja lah. Mungkin pas. Nah, nanti suatu saat dapat. Itulah namanya berteman. Itu yang paling bahaya. Karena apa? Selalu suujon. Bukan mensyukuri. Kenapa dia kasih? Karena dia ada merasa lebih, maka dibagi. Nggak mungkin satu dikasih, ada 4, 5. Udah. Tapi kenapa yang kawannya yang dikasih?
karena kawannya tahu kalau ada pasti kita dikasih. Pokoknya yang jelas kita harus selalu bersyukur lah ya kan. Kangenku selengket. Ah. Terus enak kita bincang. Iya. Jadi aku pamit balik ya. Oke. Yuk. Salam sama keluarga ya toh. Oke, siap. Yuk. Yuk.